Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal ya. Bocoran soal pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 tentang kemampuan pedagogik tentunya ya. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload pembahasan soal yang terbaru tentunya. Oke, mantap jiwa. Ada tiga soal yang Kak Furkon bahas, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Untuk yang pertama, ini berkaitan dengan teori Brunner. Oke, teman-teman harus ingat ya, atau minimal dibaca lagi ya tentang teori Brunner. Itu ada beberapa istilah yang harus, ini teori belajar ya, masuk ke teori belajar. Dan nanti teori belajar itu macam-macam ya, teman-teman harus kuasai semua ya kan? Ya nggak semua, lebih enak kalau belajar itu langsung soal teman-teman ya. Jadi kita paham, kita kita analisis jawabannya, kemudian kita simpulkan sendiri seperti itu. Ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah enaktif, itu adalah melalui tindakan atau dengan kata lain belajar sambil melakukan learning by doing. Nah, di sini teman-teman biasanya ini lebih ke praktek ya teman-teman. Lebih ke praktek ya. Atau kalau di IPA itu mungkin praktikum ya teman-teman ya. Lebih ke praktikumnya. Jadi istilahnya ada aktivitas siswa untuk melakukan suatu tindakan seperti itu. Kemudian selain enaktif itu ada istilah ikonik. Itu adalah didasarkan atas pikiran internal. Oke, jadi ini hanya pikiran saja, jadi tidak perlu praktek. Kemudian pengetahuan disajikan melalui gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah simbolik, adalah menggunakan kata-kata atau bahasa. Oke, jadi ini simbolik kata-kata atau bahasa. Jadi lebih ke deskripsi ya, Bapak Ibu guru ya. Deskripsi. Nah, ini simbolis. Nah, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan untuk menganalisis soal ini. Oke, teori belajar bermakna pada matematika atau meaningful teori mendukung penggunaan benda-benda untuk dimanipulasi sehingga siswa dapat memahami dari konsep dan keterampilan baru seperti berikut. Oke, jadi ini pembelajaran bermakna ya. Ini sudah ada keterangan bahwa selain memahami itu ada keterampilan, dituntut ada keterampilan baru. Ada keterampilan. Ah, jadi gini teman-teman ya, setelah diberikan konsep, ya kan, guru itu memberikan konsep, kemudian apa? Outputnya itu seperti apa? Keterampilannya gimana? Seperti itu. Keterampilannya itu harus diwujudkan dalam apa? Wujud apa? Ini harus jelas. Seperti itu. Oke, ini mirip-mirip jawabannya teman-teman ya. Guru mengenalkan, nah ini kasusnya adalah guru mengenalkan bilangan tiga ya. Ini kasusnya semua bilangan tiga, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Lah, kalau yang menggunakan gambar tiga mangga, tiga balon, tiga pensil, ini apa belum ngena ya teman-teman ya, belum ngena. Jadi kan cuma gambar saja ya teman-teman ya. Apa mengenalkan bilangan dengan menggunakan gambar. Jadi katakanlah apa simbolnya? Ini hanya sebatas simbol saja ya kan menggunakan gambar. Jadi ini lebih ke visual saja ya. Jadi ini lebih ke visual saja. Nah, di sini belum apa ngena lah istilahnya, belum meaningful teori ini belum ya kan. Siswa dapat memahami konsep dan keterampilan baru. Ini belum ada keterampilan. Cuma diberikan gambar, ini loh gambarnya. Seperti itu. Tiga mangga, tiga balon, tiga pensil. Ya wis, mangganya ada berapa? Balonnya ada berapa? Seperti itu. Jadi belum ada keterampilan seperti itu. Yang C, guru mengenakan bilangan 3 dengan menuliskan simbol angka 3. Nah, ini cuma belum ada keterampilan ya, cuma ada simbolnya atau kalau di teori Brunner tadi ada istilah simbolik ya teman-teman ya. Ini simbolik kalau di teori Brunner. Berarti belum ya teman-teman. Ini belum, ini juga belum. Guru mengenalkan bilangan 3 dengan mengajak siswa menyebutkan secara verbal. Nah, ini cuma apa ya? Verbal itu apa
pikiran saja ya teman-teman. Jadi cuma diterangkan teori saja. Ini lebih ke ikonik ya. Ini lebih ke ikonik. Ikonik. Belum ya kan. Ini cuma pikiran saja, cuma mengajak kan, mengajak siswa. Yang paling tepat itu adalah yang A. Guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan contoh 3 mangga, 3 balon dan 3 pensil. Sudah ada mengenalkan di sini. Kalau di sini tadi ini A sama D mirip-mirip teman-teman. Ini dengan menggunakan ya, dengan menggunakan sama sih ya, dengan menggunakan contoh 3 mangga. Kalau di sini cuma gambar saja ya, visual, hati-hati. Ini perbedaannya kalau di D itu menggunakan gambar saja, jadi keterampilannya belum ada keterampilan baru lah istilahnya. Lah ini langsung menggunakan contoh 3 mangga, 3 balon. Nah ini benar-benar real terjadi. Benar-benar real sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menghasilkan keterampilan baru. Ini sangat hot sekali ya soalnya jawabannya itu semuanya mirip ya teman-teman. Jadi intinya harus teliti ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang kompetensi dasar ya. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari KD tentang mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah oke. Jadi ini prasyarat itu sesuatu yang harus dikuasai ya. Sesuatu atau materi yang harus dikuasai, yang harus mutlak hurufnya apa hukumnya mutlak ya, harus dikuasai. Sebelum masuk ke materi itu kan seperti itu. Itu adalah materi prasyarat ya teman-teman, gampang sekali. Nah sekarang di sini yang paling tidak mungkin adalah Indonesia. Karena apa? Karena di sini konteksnya itu negara tetangga, nggak mungkin negara Indonesia sendiri kan. Nah, di sini kita pilih kuncinya karena tetangga. Kata kuncinya kan di tetangga, itu adalah negara terdekat yang ada di Indonesia, yang berdekatan dengan negara Indonesia, yaitu di sini Afrika terlalu jauh, Eropa terlalu jauh, berarti jawabannya yang Asia. Karena di Indonesia di sini posisinya letaknya itu di Asia Tenggara, ya enggak teman-teman? Seperti itu. Jadi kalau di Asia itu relatif bisa ya kan mempelajari mendeskripsikan tetangga itu relevan dengan KD-nya. Soal terakhir di sini gampang banget sih. Kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan siswa. Oke, jadi kalau keterampilan siswa itu lebih ke melakukan aktivitas ya, teman-teman. Iya kan? Kuncinya di aktivitas. Jadi siswa itu dituntut melakukan aktivitas supaya nanti apa? Terbentuk suatu keterampilan. Keterampilan. Jadi teman-teman tinggal pilih saja yang mana yang ada aktivitasnya itu ada. Yang pertama mempelajari konsep jenis-jenis pekerjaan ini cuma belajar saja ya kan. Ini belajar saja, cuma belajar saja. Tidak ada aktivitas yang terjadi, cuma belajar gitu aja. Menyusun laporan ini jelas ada aktivitas, mencari informasi, ada mencari ya teman-teman, menyusun laporan oke. Melakukan wawancara malah jelas. Ini pasti berhubungan dengan keterampilan. Berarti 2, 3 sama 4 jawabannya yang C. Pokoknya kuncinya ada aktivitas. Itu sudah menunjukkan bahwa adanya keterampilan di situ, kegiatan itu seperti itu. Ada aktivitas, ini menjadi kunci pokoknya. Seperti itu dulu ya pembahasan soal dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ya tetap semangat, masih ada waktu untuk belajar mengikuti tes pretest ya PPG, semoga lolos semua dan tetap ikuti channelnya Kak Furkon, insya Allah bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.